Fajar Fatur Rahman langsung dipasang sejak awal, Bung Doni. Ya, jelas ini merupakan sebuah strategi khusus, tentunya memastikan bahwa Indonesia bisa bermain lebih taktis dan bisa mungkin kebobolan terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat memang kita juga masih menyisakan banyak nama. Tadi sempat dikatakan bagaimana sebenarnya masih ada nama-nama seperti Ivan Johari, Titan Agung, dan juga kita tahu tentunya Beckham. Kita lihat dulu bagaimana Indra Safri ya, tentunya dengan keyakinan para pertandingan sepak bola putra semifinal SEA Games Kamboja 2023 langsung dan pendek saja kepada angkat langsung tinggi datangnya, arahkan kepada Rizky Ridho, cukup baik. Dan kalau kita melihat susunan para pemain, Arhan Pratama jauh datangnya langsung di kotak penalti. Komang Tunggul Krisnanda Arhan tadi dicetakkan oleh Komang Tunggul dari Arhan Pratama. Eksekusi yang sangat baik sekali ya. Bagaimana kita lihat Arhan Pratama mempunyai satu dari Thailand, Pasca Ferdinand langsung ke Rizky Ridho, ditinju oleh Pak Chuang Pat dan oleh Rizky Ridho ke belakang Rizky. Langsung Nguyen, umpan terobosan sangat berbahaya. Bermain Bero, kita lihat tadi penjaga gawang, apakah outside tadi? Nampaknya Nanda. Kembali Vietnam mengurung Indonesia. Pada Pantung Nguyen, kontrol yang baik ya. Shooting dari Van langsung melakukan serangan frontal meskipun mereka sudah tinggal. Karena memang perjalanan masih panjang, Bung Doni. Pasca Ferdinand bagus sekali. Ramadan Sananta, shooting Ramadan. Kartu kuning nampaknya dari wasit apa ya. Buat akhirnya Wiwando sendiri juga tidak tahu sebuah tendangan yang mengenai kepala daripada pada saat baik, kosong kita lihat Dewangga shooting, terlalu tinggi tadi Bung Doni, peluangnya sangat terbuka, shooting dari jarak yang sangat jauh. Wan pemintrong dan diberikan kepada Pantung, hampir saja gawang Indonesia berangkat. Tidak disangka-sangka sudut dari Bung Doni. Ya, ini yang memang harus diwaspadai ya. Ini agak terlihat antara kanan dengan Pantung. Dutch Nguyen sangat baik kita lihat dan Komang. Terjadi keributan nampaknya. Ini kita hindari, kita tahu bagaimana Vietnam sendiri pada saat mereka melawan Malaysia. Kartu kuning, harus hati-hati Indonesia. Dan satu gol Indonesia diciptakan oleh Komang dan juga arah kotak penalti. Sudah terlihat 5 pemain Indonesia di kotak penalti di depan gawang dari Arhan Pratama. Tinggi datangnya berbahaya, ditinju tadi dan tidak ada. Yes. Marcelino Ferdinand, alhamdulillah, kembali Vietnam pada laga semifinal Pesta Internasional Olimpik. Pada lihat bagaimana umpan dari Arhan langsung ke mulut gawang, ditinju oleh penjaga gawang Vietnam, shooting dari Ferrari, Bung Doni. Ya, terlepas ya mengenai kaki Muhammad Ferrari atau tidak. Di sini kita mungkin buat seorang pemain bintang dia hanya membutuhkan 1 kali kesempatan. Kita tahu Marcelino baik di babak pertama, tapi begitu dia mendapatkan kesempatan, dia melakukan semang membentur Ferrari dan 2-1 untuk Indonesia. Vietnam, Indonesia terus menunggu. Terlepas Dutku, hati-hati oleh Arhan dan kartu kuning. Ya, kita tahu sudah terkena kartu kuning ini menjadi fatal. Bisa dimengerti karena terlambat dan serangan balik yang sangat berbahaya. Chongdin, Ngo Sang Win, kanan, maksudnya Levando, masih langsung ke depan, arahkan ke Van Kuo, hati-hati mendekati kota, mendekat kayak tadi Vietnam, Mostang, terlepas, hati-hati deh, tidak. Akhirnya bobol juga dari para pemain Vietnam karena memang Indonesia hanya bermain. Gol bunuh diri dari Bagas.
Karena memang jaraknya tidak begitu jauh, tapi jadi lebih banyak Bung Doni. Oh iya. Din, masih Chong Din, ke depan langsung. Oh, ada Van Truong. Hati-hati. Oh, berdiri banget. Ada yang berbahaya. Allah. Masih watch stang. Balik pada Tyson. Ya, langsung ke kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Sundulan dari Van Truong. Masih tuan Taipan pada pangkang kuat. Masih pangkang kuat. Masuk ke dalam pangkang. Oh, hati-hati. Alhamdulillah. Dipetik dengan sangat indah. Normal. Oh, 8 menit tuh Piala Dunia. Sudah. Dewa enggak lakukan sudah jatuh dalam pelukan terjaga gawang tadi. Oh, kartu kuning Rizky Ridho. Nah, Chongtit. Oh, dan hanya umpan terobosan kepada Van Truong Win. Luar biasa. Taufani tadi. Maseno Fajar Fatur Rahman. Fajar. Oh, Taufani. Yes. Alhamdulillah. Indonesia kembali mencetak gol dalam situasi yang sangat menyakitkan, Bung Doni. Sangat menyakitkan buat Indonesia, Bung Doni. Ya. Dua tim kuat berjuang keras memperebutkan kemenangan. Timnas Indonesia U22 berhasil lolos secara dramatis ke final cabang olahraga sepak bola S Games 2023. Berhadapan dengan Vietnam, Garuda Nusantara berhasil menang dengan skor 3-2. Garuda Nusantara unggul terlebih dahulu melalui gol Komang dan Muhammad Ferrari, sementara Vietnam menyamakan kedudukan gol Nguyen Van Tung dan gol bunuh diri Bagas Kaffa. Di masa injury time, Muhammad Taufani berhasil mencetak gol kemenangan Indonesia. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U22 berhasil lolos ke final SEA Games 2023. Sementara Vietnam harus berjuang untuk memperebutkan medali perunggu. Timnas Indonesia U22 berhasil lolos secara dramatis ke final cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023. Berhadapan dengan Vietnam, Garuda Nusantara berhasil menang dengan skor 3-2. Laga baru memasuki menit ke-10, Indonesia berhasil unggul terlebih dahulu. Berawal dari umpan jauh dari Pratama Arhan, Komang Teguh Trisnanda masuk ke kotak penalti Vietnam lalu menanduk bola dan masuk ke gawang Vietnam. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol ini membuat intensitas pertandingan meningkat. Timnas Indonesia U22 semakin percaya diri untuk menyerang, sementara Vietnam juga meningkatkan intensitas serangan untuk menyamakan kedudukan. Kedua tim sama-sama membuat sejumlah peluang melalui jual beli serangan. Namun penyelesaian akhir kedua tim tidak maksimal, sehingga peluang yang tercipta gagal berbuah menjadi gol. Di menit ke-35, Vietnam akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Diawali umpan lambung dari Phom Minh Trong, bola berhasil ditanduk oleh Nguyen Van Tung dan bola mengenai tiang gawang Indonesia dan memantul masuk ke gawang Indonesia. Gol Van Tung ini membuat jalannya pertandingan jadi berubah. Timnas Vietnam semakin intens menyerang pertahanan Indonesia. Garuda Nusantara mampu meredam serangan Vietnam, sehingga ketika babak pertama berakhir skor 1-1 bertahan. Jalannya pertandingan di babak kedua, tempo pertandingan tidak menurun. Kedua tim sama-sama melakukan jual beli serangan sejak awal pertandingan. Timnas Indonesia U22 lagi-lagi berhasil mencetak gol cepat di awal babak kedua. Berawal dari umpan jauh Pratama Arhan, bola berhasil ditepis oleh kiper Vietnam. Bola tepisan itu jatuh di kaki Marcelino Ferdinand dan sang gelandang melepaskan tembakan mendatar yang mengenai kaki Muhammad Ferrari dan bola masuk ke gawang Vietnam. Indonesia kembali unggul 2-1. Gol ini membuat Indonesia kian percaya diri untuk menghadapi Vietnam. Namun tidak lama berselang, Indonesia harus bermain dengan 10 pemain. Arhan mendapatkan kartu kuning kedua akibat membuat pelanggaran yang ceroboh sehingga Indonesia harus bermain dengan 10 pemain. Punya keunggulan pemain membuat Vietnam semakin intens untuk menyerang gawang Indonesia. Namun Garuda Nusantara mampu bertahan dengan baik dan meredam serangan-serangan Vietnam. Di menit ke-78, gawang Indonesia kembali bobol. Bagas Kaffa yang mencoba untuk membuang bola umpan silang Vietnam, namun bola malah masuk ke gawang Indonesia. Skor kembali imbang 2-2. Gol ini membuat Vietnam semakin percaya diri dalam menyerang. Sementara Indonesia tidak menyerah begitu saja dan memberikan perlawanan kepada Vietnam. Di masa injury time, Indonesia berhasil mencetak gol ketiga di laga ini. Melalui skema serangan balik, Muhammad Taufan melepaskan tembakan mendatar dari luar kotak penalti yang gagal dihalau kiper Vietnam. Skor berubah menjadi 3-2 untuk keunggulan Indonesia. Vietnam langsung tancap gas untuk menyamakan kedudukan, namun Indonesia berhasil meredam perlawanan Vietnam sehingga Indonesia lolos ke final.
Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe.